Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Well, I hope all of you are in right condition. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, terbebas dari penyakit yang saat ini sedang ngetren. Okay, let me introduce myself. My name is Julius Usman. You can call me Mr. Julius or Pak Julius. I'm your English literature teacher. Saya adalah guru sastra Inggris kalian at 10th grade, semester 1. Okay, and today we have the material about fill out the form, mengisi formulir. This material is the first material at 10th grade first semester. Okay, check it out. Okay, contents of material, isi materi dari slide ini adalah here's what you find in the slide. Ini adalah yang kalian akan temukan dalam slide ini. First is about definition of a form, definisi dari formulir, kinds of form, jenis-jenis formulir, characteristic of form, ciri-ciri dari formulir itu seperti apa, sample of form, contoh formulir, information in a form, informasi yang kalian bisa dapatkan dalam sebuah formulir, and then the last questions and answer about identity, pertanyaan dan jawab atau tanya jawab tentang identitas. Okay, this is the content of material. Okay, number one about definitions of a form. Definisi formulir. What is form? Apa sih formulir itu? A form is a document. Ya, formulir itu adalah sebuah dokumen printed or electronic, cetak maupun elektronik. Kita tahu ada formulir yang dicetak, kertas itu, ada yang elektronik yang kalian isi di HP atau di laptop atau di komputer. With spaces in which we can write or enter data, di mana terdapat bagian kalian dapat menuliskan atau memasukkan data, in which we can write or enter data, di mana kita bisa menuliskan atau memasukkan data. Okay, that's definitions of a form. Definisi dari formulir. Next, kinds of form. Ya, jenis-jenis formulir. There are many kinds of form. Ada banyak jenis formulir serving different function, such as yang mempunyai fungsi masing-masing. Ya, apa saja sih? Yang pertama adalah purchase form. Ini adalah formulir pembelian atau formulir pembelanjaan. Ya, biasanya oleh para pengusaha. Ya. Ini ada penjelasan di bawahnya. Purchase form are used to make legally binding purchase agreement. Ya. Purchase form itu atau formulir pembelanjaan itu ada biasanya are used to biasanya to make legally binding purchase agreement digunakan untuk mengikat sebuah kesepakatan tentang jual beli gitu. Between the sellers and buyer, antara penjual dan pembeli. They contain essential information. Nah, formulir itu berisi informasi penting, essential, informasi penting, such the cost of the purchase, purchase, seperti biaya atau harga dari pembelanjaan itu, the terms of payment, syarat-syarat atau kesepakatan-kesepakatan tentang pembayaran, and warranties, dan garansi, jaminannya apa. Okay, that's the purpose of form. And number 2, order form, formulir pemesanan. Order form are used, formulir pemesanan itu digunakan by business or companies, para pebisnis atau perusahaan, as a convenient way, sebagai cara yang nyaman of taking order from customer, untuk mendapatkan pemesanan dari para customer. For example, you come to a restaurant, you come to a store, kan kamu biasanya mengisi formulir nama kamu siapa, jam berapa, kapan kamu pesan, jumlahnya berapa, kan? That's the order form.
Itu adalah formulir pemesanan. They contain information about exactly how much a particular order will cost. Ya, order form itu biasanya berisi tentang informasi berapa banyak atau berapa harga dari pesanan yang akan kita bayar gitu. Okay, that's number 2. And then number 3, ya, nomor 3 yaitu withdrawal slip. Ini adalah slip penarikan, withdraw, slip penarikan. Kalau kamu ke bank naik duit, nah biasanya menggunakan withdrawal slip ini. Ini penjelasannya. A withdrawal slip is a bank document. A withdrawal slip adalah dokumen bank on which a person write the date, di mana orang menuliskan tanggal, nomor rekening, and amount of money, dan jumlah uang to withdraw from a bank, untuk ditarik dari sebuah bank. Okay, this is withdrawal slip. Then, how about deposit slip? Deposit slip adalah slip yang kita gunakan ya apabila kita mau menyimpan uang. If you want to deposit your money into the bank, you have to fill out the deposit slip. Kamu harus mengisi slip deposit, slip tabungan. Ini jelaskan. Deposit slip is small paper. Deposit slip adalah sebuah kertas kecil from that bank customer, ya, dari bank customer tersebut, yang berisi tentang nomor rekening dari bank tersebut, berisi tanggal, nama yang akan menyimpan, kemudian jumlah uang yang akan disimpan gitu, yang akan disimpan ke bank tersebut. Oke, itu ada 4 ya di sini. Purchase form, order form, withdrawal slip, and deposit slip. Oke, selanjutnya. Oke, masih kinds of form, masih jenis-jenis formulir. Yang kelima adalah reservation form, formulir reservasi. Kalau misalkan kalian mau memesan hotel, memesan kereta api, atau apa gitu kan, memesan pesawat, biasanya you have to fill out the reservation form. Kamu harus mengisi formulir reservasi atau formulir pemesanan. Reservation form are an important type of document, adalah sebuah dokumen yang penting which are used, yang digunakan when a person wants to reserve his place of position, ketika dia ingin memesan tempat atau posisi untuk dirinya at a place or an event, di sebuah tempat atau sebuah event, kejadian, sebuah kegiatan. For example, contohnya reservation for a plane, ya, memesan pesawat, hotel room, ruangan hotel, a table in a restoran, meja di restoran, etc. dan lain-lain. Okay, itu reservation form. And then number 6, medical form, ya, formulir medis. Medical form are used to keep medical information. Medical form digunakan untuk menyimpan informasi tentang medis about a patient, tentang seorang pasien that is under the care of a hospital or a doctor, ya, yang di bawah penanganan sebuah rumah sakit atau seorang dokter. Jadi menyimpan rekam medis dari seorang pasien yang sedang ditangani di sebuah rumah sakit atau oleh seorang dokter. They also contain documentation. Medical form juga berisi dokumentasi of a patient medical history and care, tentang rekam medis ya pasien tersebut dan penanganannya seperti apa. Okay, that's medical form. And then the last, feedback form, ya, formulir feedback. Feedback form are document used to maximize response. Ya, feedback form adalah dokumen yang digunakan untuk memaksimalkan respons in the obtrusive and intuitive way from client or customer, untuk mendapatkan testimoni, ya, atau apa ya, atau ialah testimoni gitu, kesan pesan dari para customer
The form are used to provide information about performance. Ya, formulir tersebut menyediakan informasi tentang bagaimana performance, ya, penampilan, quality, kualitas, and general opinion, dan opini umum about an organization, tentang sebuah organisasi. It's not just organization maybe, ya, bukan sekedar organisasi. Bisa hotel, bisa rumah makan, atau cafe, atau yang lainnya that deal with the public service, yang berhubungan dengan pelayanan umum. We can use feedback form. Kita bisa menggunakan formulir feedback untuk mendapatkan masukan, ya, kritik dan saran from the clients or customer about our, for example, our hotel, our restaurant, and the others, our organization, ya, itu. That's feedback form. Oke, selanjutnya karakteristik of form, ciri-ciri dari formulir. Ciri-cirinya apa sih? Oke, there are 5 characteristic. Ada 5 karakteristik. Number 1, less to write. Biasanya tidak banyak yang ditulis. People only write what is instructed in the space. Orang hanya menuliskan apa yang diperintahkan di dalam kolom tersebut atau kolom yang tersedia. Generally, umumnya the space is limited. Space-nya itu terbatas, nggak banyak-banyak. Dan kalau menuliskan nama ya just the space for your name. Yang pertama, ya. Number 2, clear instruction about information to be supplied. Ya. Ada instruksi jelas tentang informasi yang harus kalian masukkan. Misalkan harus menuliskan nama, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, and the others, dan yang lainnya. Ada informasi jelas, ya. And then uniformity, keseragaman, for special purpose, untuk tujuan yang khusus. Each person will fill in a similar form. Ya, setiap orang akan mengisi dengan formulir yang sama. Jadi kalau mau ke memesan ke restoran, ya orang akan mengisi formulir yang sama, memesan makanan yang sama. Kalau akan masuk rumah sakit, orang juga akan mengisi formulir yang sama dengan tujuan yang sama, gitu kan? Itu ya, disitu disebutnya uniformity, keseragaman. Number 4, information can be examined later. Ya, informasinya dapat ditinjau ulang kemudian. Usually, biasanya we can find a space for one signature in a form. Kita dapat menemukan kolom untuk tanda tangan dari seseorang. So before you sign the form, you have to examine again what you have written in the form. Kamu harus lihat kembali apa yang udah kamu tulis di dalam formulir tersebut, udah benar atau salah, gitu kan? Jangan sampai udah di tanda tangan ternyata there is wrong information that you write in the form, yang kamu tulis di dalam formulir tersebut. It is important, ini penting banget, to evaluate the accuracy of the information provided, untuk mengevaluasi kebenaran dan informasi yang disediakan. Oke, number 5, simple tasks. Ya. Form enable people to collect and distribute data easily. Ya. Formulir tersebut memungkinkan orang untuk mengumpulkan dan membagikannya secara mudah, nggak rumit gitu kan, cuma selesai kertas gitu kan. Simple task, ya, sesuatu yang sifatnya sederhana. Okay, that's the characteristic of form. Selanjutnya, okay, this is the sample form yang juga kamu bisa lihat. Ini formulir keanggotaan dari kelompok pecinta puisi, ya, Deadwood Society of Saint Bernard. Ini formulir keanggotaan. Ada name, last name, and first name. Kalau nanya nama, biasanya nama terakhir, nama pertama, short name, nama panggilan atau nama pendeknya, alamat, nomor telepon, ya. Ini number, street, city, state, zip code, gitu. Usia, date of birth, tanggal lahir, place of birth, tempat lahir, fakulti, fakultasnya apa, major, jurusan apa, hobbies, hobinya apa, reason for joining, alasan gabung apa. This is the sample of
membership form. Contoh dari formulir keanggotaan. Selanjutnya, this is the samples of room reservation. Kalau kalian mau menginap di hotel ya, kamu harus mengisi formulir seperti ini. Nama, alamat, perusahaan, single or double, kamar yang kamu pesan ya, apakah kamar untuk seorang atau 2 orang ya. Queen, studio, suite, ya ini jenis kamarnya, apakah mau queen, studio atau suite, atau yang lainnya, mungkin ada pilihan lain. Made by, siapa yang memesannya, alamatnya di mana. Received by, ya, pemesanan ini terima lewat telepon atau surat atau surat elektronik. Ya, taken by, diterima oleh siapa, confirmed by, dikonfirmasi oleh siapa, gitu kan. Kemudian date of arrival, tanggal kedatangan, time of arrival, waktu kedatangannya, day of week, departure day, tanggal keberangkatan, no person, rate, deposit, date, phone, date, ya ini ya informasi yang lainnya yang harus kalian isi ya, yang harus kalian isi if you want to reserve a room reservation in the hotel. Selanjutnya, this is the samples of withdrawal slip ya, contoh dari formulir atau slip pengambilan uang ya. Ada tanggal di sini. Ini nama banknya Metro Saving Bank, nama banknya Metro Saving Bank. Kemudian tanggalnya ini tahun 2000 ya. Ini nomor seri withdrawal slip-nya. Ini nomor rekeningnya. Ini nama pemilik rekening. Ini jenis rekening yang dimilikinya apa, uang yang diambil, ini dituliskan. Kemudian ini tellernya. Nah, ini orang yang mengambilnya. Kita, okay, the samples of formulir. Okay, this is list of information about someone's identity. Ini daftar informasi biasanya ya tentang identitas seseorang. Ada full name, nama lengkap, ada nickname, nama panggilan, first name, nama pertama, last name, nama akhir. Misalkan saya Julius Usman, berarti first name-nya Julius, last name-nya Usman gitu kan. Kalau kamu misalkan Abdul Hamid, nama pertamanya Abdul, nama terakhirnya Hamid ya. Place of origin. Place of origin itu berarti asal kita dari mana gitu. Misalkan misalkan kamu tinggal di Jakarta. I come from Bandung. Nah, berarti kamu bahasanya dari Bandung, but now live in Jakarta. Tetap sekarang tinggal di Jakarta. Job, pekerjaan, gender ya, jenis kelamin, phone number, nomor telepon, place of birth, ini tempat tanggal lahir ya. Tempat lahir, date of birth, tanggal lahir, address alamat, house number, nomor rumah, city, kota di mana kita tinggal. Misalnya saya tinggal di Soreang ya. Zip code itu kode pos ya, age, usia, habis, kesukaan kita apa, gitu kan. This is list of information about someone's identity, tentang informasi seseorang gitu. Okay, this is question and answer. Nah, ini pertanyaan dan jawaban tentang yang biasanya yang ada di dalam formulir ya. Asking identity, menanyakan identitas. What is your name, sir? Siapa nama Anda, Pak? My name is Richard Burner. Ini namanya Richard Burner. How do you spell your last name? Jadi, kamu diminta untuk menspell, mengeja nama kamu. B-U-R-N-E-R, ya, Burner. Kamu mengeja nama akhir kamu biasanya. Julius Usman, can you spell your name? Okay, Y-U-L-I-U-S, U-S-M-A-N. Nah, kayak gitu, ya. What's your first name? Apa nama pertama kamu? Richard. Jadi, yang di-spell adalah nama akhir, yang ditanya nama pertamanya apa? Richard, gitu ya. Kemudian asking place and date of birth, menanyakan tempat dan tanggal lahir.
Where were you born? Where were you born? Di mana kamu dilahirkan? I was born in Kudus, Central Java. Saya dilahirkan di Kudus, Central Java. Kalau saya, I was born in Bandung, West Java. Saya lahir di Bandung, Jawa Barat. When were you born? Kapan kamu dilahirkan? Kalau ini, I was born on 28th of November 1975. Saya dilahirkan tanggal 28 November tahun 1976. Kalau saya, I was born in Bandung on 11th of January 1976. Gitu. Ya. And then, asking contact number. Menanyakan nomor kita ya. What is your phone number? What is your phone number at work? What is your office phone number? Ya kan, nomor telepon di tempat pekerjaan mungkin biasanya beda. Kalau di rumah berapa, kalau di pekerjaan berapa. And then, what is your office phone number? Menanyakan nomor kantor ya perusahaan kamu, tempat kamu bekerja, berapa nomornya, gitu kan. Okay, this is about asking identity, asking place and date of birth, asking contact number. Okay, next. Asking address or place of origin, ya menanyakan alamat atau tempat asal. What's your last name? Apa nama terakhir kamu? Where are you from? Kamu berasal dari mana? I'm from Singkawang, Kalimantan. Saya berasal dari Singkawang, Kalimantan. Where do you live? Di mana kamu tinggal sekarang? I live in Surabaya. Jadi dia berasal dari Kalimantan, Singkawang. Sekarang tinggalnya di Surabaya. What is your address? Di mana alamat kamu? Ya ini, Jalan Mawar, nomor 435, Palangkaraya. Asking occupation, menanyakan tentang pekerjaan biasanya. Asking occupation. What do you do? Apa yang kamu lakukan sekarang? Apa pekerjaan kamu? I'm a teacher, seorang guru. Atau misalkan ada pertanyaan lain, what's your job? Apa pekerjaan kamu? I repair car. Saya memperbaiki mobil. Gitu kan. Where do you work? Di mana kamu bekerja? I work at the Universal Bank. Saya bekerja di Bank Universal. Ini pertanyaan yang beda-beda ya. Jadi, what do you do? Kalau saya ya, what do you do? I'm a teacher. Kalau misalkan yang lain tanya, what is your job? Apa pekerjaan kamu? I'm a driver. Saya supir misalkan. Ya, kalau ditanya tempat bekerja, where do you work? Di mana kamu bekerja? I work at cuma satu kata. Mau ditanya berapa lama kita bekerja? How long have you been working in a bank? Berapa lama kamu udah bekerja di bank tersebut? I have been working in this bank for 5 years. Saya telah bekerja di bank ini selama 5 tahun. Ya. Okay, that's about fill out formulir ya tentang mengisi formulir ya dan berbagai macam jenis informasi yang ada di dalamnya ya. I hope you get informations about that, and if there is the question you can answer it correctly. Well, thank you. You have watching. I hope you get important information about the material, okay, and give benefit for you to aid your knowledge and insight. Well, thank you for your time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.